Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sebagai panutan kita, sebagai suri toladan kita hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita diberikan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi tentang kesetaraan perempuan dalam konteks keadilan dan konteks penghormatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari sudah masuk dalam konteks kesetaraan perempuan, sudah berkeadilan, dan ada penghormatan terhadap perempuan atau tidak? Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, dalam posisi yang sama, tidak ada subordinasi, tidak ada kesenjangan, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih mulia. Karena dalam konteks tauhid, yang paling unggul dan paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan bukan sebagai sebuah kesenjangan ataupun sebuah ketidaksetaraan, melainkan digunakan sebagai saling melengkapi agar masing-masing menjalankan peran dan fungsinya secara proporsional, secara tepat, baik dalam urusan domestik maupun urusan di luar domestik, baik dalam urusan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Meskipun kita ketahui bersama, dalam pemikiran umum, dalam pemikiran masyarakat, perempuan dikenal sebagai manusia yang lemah, manusia yang pemalu, manusia yang penakut, mudah ditaklukkan. Sebaliknya, laki-laki adalah seorang manusia yang gagah berani, yang cerdas dan mendominasi. Pencitraan-pencitraan seperti itu menimbulkan pencitraan-pencitraan negatif. Salah satunya pencitraan yang melekat dalam diri perempuan, yakni 3R: dapur, kasur, dan juga sumur. Nah, itu adalah pencitraan negatif yang melekat dalam diri perempuan yang menghambat adanya potensi dan pengembangan potensi perempuan dalam ranah domestik maupun dalam ranah masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya prinsip-prinsip relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disyariatkan dalam Islam, yang pertama adalah laki-laki dan perempuan merupakan hamba Allah, sama-sama hamba Allah. Jadi antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan ibadah yang sama, baik secara ibadah personal habu minallah maupun habu minannas. Mereka memiliki kesempatan yang sama dan nilai-nilai ibadah yang sama, seperti yang ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dalam surat itu diterangkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk menyembah kepada Allah. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam beribadah, memiliki kesempatan yang sama dalam keimanan, memiliki kesempatan yang sama dalam ketakwaan, dalam meraih pahala, dalam meraih kemuliaan di sisi Allah. Dan yang membedakan keduanya hanyalah taraf keimanan dan kualitas ketakwaan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan merupakan khalifah fil ard yang diturunkan oleh Allah untuk bumi ini. Jadi, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mengurus bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan potensi dan kemampuannya. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan manusia sebagai khalifah fil ard. Dan di situ dijelaskan khalifah bukan hanya laki-laki tetapi perempuan. Itu kenapa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan dan memakmurkan bumi ini. Dan prinsip kesetaraan yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Seperti halnya yang ada di dalam Quran surat An-Nisa. Prinsip yang keempat adalah laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama, posisi yang sama di hadapan hukum. Masing-masing di antaranya, baik laki-laki atau perempuan memiliki tanggung jawab atas kesalahannya, seperti halnya yang tertuang dalam surat An-Nur ayat 2 dan Al-Maidah. Ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk memahami, mengamalkan kesetaraan perempuan dalam konteks keadilan dan penghormatan. Jika prinsip-prinsip itu bisa kita amalkan, insya Allah tidak ada lagi kesenjangan yang berujung pada ketidakadilan, tidak ada lagi pelecehan yang berujung pada ketidakhormatan. Karena pada prinsipnya, keadilan dan penghormatan itu adalah hak dalam setiap diri manusia. Karena pada prinsipnya, keadilan dan juga penghormatan merupakan hak bagi setiap diri manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika memang kita benar-benar bisa mengimplementasikan kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, kita akan dengan mudah untuk mewujudkan cita-cita yang diturunkan Islam, yakni rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena dimulai dari ini, kita akan membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik dalam urusan rumah tangga ataupun dalam urusan masyarakat. Jika dalam rumah tangga kita sehat, dalam rumah tangga kita saling menghargai, tidak ada kesenjangan, kita memiliki mental-mental yang sehat, maka kita akan melahirkan generasi-generasi yang sehat, baik secara akal, secara batin, maupun secara lahiriah. Sehingga akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang bermanfaat, generasi-generasi yang akan memakmurkan negeri ini, yang akan mensiarkan agama ini.